Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya bersukacita? Yuk kakak mau ajak semua adik-adik untuk hari ini kita bersemangat ya. Kita mau memuji Tuhan bersama atas semua berkat yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita, kita persiapkan pikiran kita fokuskan untuk memuji menyembah Tuhan. Sebelum itu mari sama-sama kita nyanyikan Hatiku Percaya.
berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami hari yang baru, pagi yang baru untuk setiap kami Tuhan. Juga Engkau memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama Tuhan walaupun masih melalui online. Tapi kami percaya bahwa ibadah ini dapat membawa berkat untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Engkau, sebab hanya kepadamu saja hati kami percaya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri karena kita masih mau lanjut untuk memuji Tuhan. Apapun yang sedang adik-adik hadapi sekarang, mungkin adik-adik akan menghadapi ujian atau banyak tugas atau ada masalah, tapi Tuhan mau ingetin, kita tidak boleh menyerah, kita harus terus berusaha. Yuk kita semangat, nyanyikan bersama-sama, jangan lelah.
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau ngingetin dulu, adik-adik jangan lupa ya memberikan persembahan melalui nomor rekening yang sekarang tertera di layar adik-adik atau di akhir dari ibadah. Dan kakak juga mau ingetin adik-adik jangan lupa setiap hari Rabu jam 7 malam kita ada Zoom santai bersama kata. Adik-adik jangan lupa ikutan dan boleh ajak teman-teman atau saudara-saudara adik-adik supaya kita bersama-sama, kita bernyanyi, kita membahas firman Tuhan, juga bermain bersama. Dan jangan lupa juga untuk share link ibadah ini ke teman-teman adik-adik atau ke saudara adik-adik. Yuk, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita serius, kita fokuskan hati kita. Kita nyanyikan Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala Tuhan punya rencana.
Mari kita berdoa. Benar Tuhan, apapun yang kami lalui, apapun yang sedang kami hadapi, kami tidak mau menyerah, karena kami percaya Engkau memiliki rencana yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Kami ingin terus maju, kami ingin terus mengandalkan Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami sangat memerlukan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong hadirlah dalam setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Gimana kabarnya? Sehat ya? Iya, Kak Ina juga harap semua anak-anak tetap sehat, tetap semangat untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kalian selama di rumah tetap memuji Tuhan kan? Tetap mendengarkan firman Tuhan kan? Bukan cuma hari Minggu aja. Kalian juga tetap membaca firman Tuhan dan tetap berdoa kan? Bukan cuma waktu mau makan saja tapi, atau bukan cuma waktu mau tidur aja tapi berdoanya. Ya, kita meskipun di rumah tetap harus menjaga semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk tetap berdoa, untuk tetap membaca firman Tuhan, untuk juga tetap memuji nama Tuhan. Pintar. Kenapa kita harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan, untuk tetap beribadah? Karena setan iblis gak suka itu semua. Kalau kita males beribadah, kalau kita males berdoa, kalau kita males memuji Tuhan, wah, setan iblis senang banget. Tapi kalau kita rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin memuji Tuhan, setan iblisnya sedih dan Tuhan yang senang. Mau bikin setan sedih atau mau bikin setan senang? Mau bikin Tuhan sedih atau mau bikin Tuhan senang? Tuhan senang dong ya. Kalau gitu kalian harus tetap menjaga semangat kalian dalam memuji Tuhan, dalam membaca firman Tuhan, dan dalam berdoa. Meskipun kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa beribadah bersama, tapi ada firman Tuhan, ada ibadah melalui YouTube. Sekarang kalian sudah memuji Tuhan, sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kalian sungguh-sungguh, buka hati kalian, buka telinga kalian untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Karena jangan lupa setan iblis juga tetap gangguin kalian meskipun kalian sedang beribadah ya. Siapkan hati, pikiran, dan telinga kalian untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini ya. Pagi ini Kak Ina akan memberikan kalian sebuah gambar. Coba kalian perhatikan dua gambar ini. Nah, gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini kalian lihat dua orang ada di ujung tebing. Yang satu tidak bisa lah, matilah kita di sini, udahlah, nggak ada harapan lagi lah kita di sini, sudahlah, putus asa. Tapi yang satu lagi, jangan putus asa, kita harus semangat, cari jalan. Wah, ini bisa nih lewat sini. Dan ternyata akhirnya yang satu tetap berada di ujung tebing, dan yang satu lagi bisa sampai ke ujung tebing yang satunya lagi. Itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, kita lihat gambar yang kedua. Nah, gambar ini mungkin sering kalian lihat atau pernah kalian lihat. Seorang yang menggali, tapi sudahlah, capek ngegalinya, capek, gak dapet apa-apa, udahlah, aku pulang aja. Yang satu pulang
dan tidak dapat apa-apa. Tapi yang satu lagi tetap berusaha, masih semangat karena punya pengharapan. Pasti ada sesuatu, pasti dapat sesuatu. Jadi tetap bersemangat, tetap berusaha, menggali dan menggali. Nah, dari dua gambar ini kita belajar apa? Kita harus terus berusaha, jangan pernah putus asa. Meskipun kita ini adalah tanah liat yang tidak punya kekuatan apa-apa. Kita ini tanah liat yang mudah sekali jatuh dalam dosa. Iblis mudah sekali membisikkan, kuasa kegelapan mudah sekali membisikkan kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat dosa. Tapi kita punya kekuatan Allah. Kaina ngomong doang, mana buktinya? Kita baca ya, kita baca Alkitab. Udah punya Alkitab? Punya dong ya. Ada Alkitabnya di situ? Ada dong ya. Kita buka Alkitab kita di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Kita mau baca 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ingat, kita ini diciptakan dari debu tanah yang diberi kekuatan Allah, yang diberi nafas oleh Allah. Kita ini bejana tanah liat yang mudah sekali pecah. Kalian tahu vas dari tanah itu mudah sekali, begitu jatuh pasti pecah. Mudah sekali pecah, mudah sekali rapuh sekali, kekuatannya tidak ada sama sekali. Tetapi bejana tanah liat ini diberi kekuatan oleh Allah, sehingga kekuatan itu melimpah-limpah. Ayat 7 bilang, kekuatan yang melimpah-limpah itu bukan dari bejana tanah liat itu, tetapi dari kekuatan Allah. Sehingga bejana tanah liat yang rapuh ini tetap kuat. Meskipun ditindas, tidak terjepit. Meskipun habis akal, tidak putus asa. Meskipun dianiaya, tidak pernah ditinggalkan sendirian. Meskipun kami dihempaskan, tetapi tidak binasa. Kita harus terus berusaha, karena ada kekuatan Allah di dalam bejana tanah liat yang kita miliki ini nih. Tubuh kita ini gampang sekali dibisiki oleh kuasa kegelapan untuk jatuh kembali ke dalam dosa, untuk melakukan hal yang Tuhan tidak suka. Tapi kekuatan Allah itu memampukan kita menghalau itu semua, memutuskan itu semua, supaya kita tidak kembali ke dosa lama, supaya kita tidak terganggu konsentrasinya ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, kita nggak terganggu oleh hal-hal yang lain. Kita konsentrasi, kita tidak putus asa. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi jalan buntu, kita ingat, kita punya Allah yang selalu memberikan kita jalan keluar. Kita punya kekuatan dari Allah yang selalu menolong kita. Kita punya hikmat Allah yang menolong kita keluar dari masalah yang kita hadapi. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah putus asa ketika kita menghadapi sesuatu hal yang buruk. Ketika kita menghadapi sesuatu hal yang harus kita hadapi tapi buruk, tapi pahit, tapi tidak enak. Tetapi ingat ya, bukan karena dosa dan kesalahan kita loh ya. Kalau kita menghadapi hal buruk karena kesalahan kita, itu adalah akibat dari apa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Contohnya apa kak? Hal buruk ya bukan karena kesalahan kita. Misalnya, kalian mengabarkan firman Tuhan kepada teman kalian. Kalian kasih tahu tentang firman Tuhan kepada teman kalian. Teman kalian itu
malah membenci kalian, malah menjauhi kalian, malah mungkin menfitnah kalian, malah mungkin jailin kalian, melakukan hal-hal yang tidak mengenakan kepada kalian, mencari-cari kesalahan kalian. Bisa saja. Tapi kalian gak boleh putus asa, kalian harus tetap berusaha. Karena ada kekuatan Tuhan, kekuatan Allah yang memenuhi bejana tanah liat ini, yang memenuhi kehidupan kalian. Asal kalian tetap bergantung kepada Tuhan, asal kalian tetap melakukan apa yang Tuhan suruhkan, tetap setia kepada Tuhan. Berusahalah menjaga persahabatan, berusahalah membuat kedamaian. Jangan jadi kalian yang membuat perpecahan, jangan jadi kalian yang menjadi agen-agen keributan, jangan ya. Tapi kalian berusaha memelihara kesatuan roh, memelihara kasih persaudaraan. Nah, kalau kita berhenti berusaha, berarti kita sudah putus asa. Kita tidak punya lagi pengharapan. Padahal di dalam Yesus ada pengharapan. Yesus mau kita terus berusaha melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Usahakanlah itu. Ada satu pesan firman Tuhan lagi dalam 1 Timotius 4 ayat 10. Kita buka 1 Timotius 4 ayat 10. 1 Timotius 4 ayat 10. Baca sama-sama ya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi kita yang sudah percaya, kita punya pengharapan di dalam Yesus. Jadi kita jangan berhenti berusaha. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Kenapa kita harus berjerih payah dan berjuang? Karena kita punya pengharapan. Kalau orang itu tidak punya pengharapan, dia akan berhenti berjuang, dia akan menyerah. Tetapi kita punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Ingat ya, ulangi lagi review sedikit ya. Kita ini adalah bejana tanah liat yang tidak punya kemampuan apa-apa. Kita ini mudah sekali hancur, sangat rapuh, mudah sekali diganggu oleh kuasa kegelapan. Tetapi kekuatan Allah yang ada di dalam kita itu memampukan kita untuk melakukan segala perkara. Kita tidak pernah putus asa, kita tidak pernah habis akal, kita tidak pernah ditinggalkan sendirian, dan kita tidak akan binasa. Tadi 2 Korintus 4 ayat 7-9 tadi bilang begitu. Nah, kesempatan, kekuatan yang Allah berikan itu kepada kita tuh gratis, tidak bayar. Kita harus punya semangat untuk menjalankannya. Karena apa? Karena kita punya pengharapan di dalam Yesus. Kita percaya kepada Yesus dan kita punya pengharapan di dalam Yesus, sehingga 1 Timotius 4 ayat 10 tadi berpesan berjerih payah dan berjuang karena kita mempunyai pengharapan di dalam Yesus. Jangan pernah berhenti berjuang di dalam Yesus. Ya, sekian firman Tuhan hari ini tentang berusaha. Dan ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 10 tadi. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Sekali lagi baca sama-sama ya. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Sekian firman Tuhan, kita tutup dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk kami terus berusaha dan berjuang, karena kami
memiliki kekuatan dari Allah karena kami memiliki pengharapan yang daripada Allah. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak putus asa, supaya kami terus berjuang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menjalankan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kakak-kakak di sini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.